Kisah hantu anak kecil menjadi petaka di rumah tua. Malam semakin larut ketika Andi memutuskan untuk menginap di rumah tua peninggalan kakeknya. Rumah itu sudah lama kosong, berada di pinggir desa. Dan katanya sering terdengar suara-suara aneh. Tapi Andi yang penasaran ingin membuktikan kalau semua hanya mitos. Begitu masuk, bau apek dan debu langsung menyergap. Lantainya berderit setiap kali diinjak. Ia menyalakan senter dan menyusuri ruangan satu persatu, memastikan rumah itu aman. Di kamar utama, ia menemukan sesuatu yang aneh, sebuah kursi kecil di sudut ruangan. Kursi yang ukurannya jelas hanya untuk anak-anak. Anehnya, kursi itu terlihat lebih bersih dibanding barang lain yang tertutup debu. Andi mulai merasa merinding, tapi tetap mencoba tidur di ruang tengah. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara. "Ayo main sama aku." Suaranya lirih, seperti suara seorang anak kecil, datang entah dari mana. Andi duduk, menajamkan telinga. "Aku di sini, ayo main." Senter Andi diarahkan ke sekeliling ruangan kosong. Tapi ketika cahaya mengenai cermin tua di dekat lemari, ia terlonjak. Di dalam cermin, ada seorang anak kecil berdiri. Meski di ruangan itu tak ada siapa-siapa, rambut anak itu menutupi wajahnya dan tangannya menggapai keluar, seolah mencoba menembus permukaan kaca. Andi mundur, hampir terjatuh. Lilin di meja tiba-tiba padam, dan ruangan seisi rumah jadi gelap total. Kemudian terdengar suara langkah kaki kecil di lantai kayu. Cek, cek, cek. Semakin lama semakin dekat. Dengan panik, Andi menyalakan senter lagi dan mendapati anak itu sudah berdiri tepat di belakang kursi kecil tadi. Rambutnya kini tersibak, menampakkan wajah pucat dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Ia tersenyum, bibirnya robek sampai ke pipi. "Kamu sudah datang jauh-jauh. Jangan pergi dulu. Aku belum punya teman lama sekali." Andi berusaha kabur menuju pintu depan, tapi pintu itu terkunci rapat. Dari arah belakang, terdengar suara tawa kecil bergaung di seluruh rumah. Saat ia menoleh sekali lagi, ia melihat kursi kecil itu kosong, dan suara napas anak kecil tepat di belakang telinganya berbisik, "Sekarang kamu temanku selamanya." Andi berusaha keras menahan teriakannya saat merasakan napas dingin itu di telinganya. Dengan nekat, ia membalikkan badan, tapi tak ada siapa-siapa. Ruangan kosong, kursi kecil itu tetap ada, tapi kali ini kursinya bergoyang pelan sendiri, seolah baru saja ada yang duduk di sana. Andi gemetar, tangannya main kari-kari gagang pintu, mencoba membukanya lagi, tapi tetap terkunci, seakan pintu itu dipaku dari luar. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil itu terdengar lagi. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti ada beberapa anak bermain bersama di seluruh rumah. Suara lari kecil, suara berbisik, bahkan suara main lompat tali. Padahal Andi jelas-jelas sendirian. Dari arah lorong, ia melihat bayangan anak-anak berlari. Tapi ketika disorot senter tidak ada siapapun. Andi mulai kehilangan akal sehat. Ia melangkah mundur, lalu kakinya mengenai sesuatu. Saat menoleh, jantungnya hampir berhenti. Di lantai, ada foto lama yang sudah menguning. Foto itu menampilkan sekumpulan anak kecil duduk rapi di depan rumah itu. Dan di belakang mereka, berdiri seorang pria dewasa dengan ekspresi kosong, yang membuat Andi panik. Di bagian bawah foto tertulis, "Teman selamanya, 1975, dan salah satu wajah anak dalam foto itu persis dengan yang dilihatnya di cermin tadi malam. Andi menjatuhkan foto itu. Lalu terdengar suara anak itu lagi. "Kali ini jauh lebih jelas. Kalau kamu sudah lihat foto kami, kamu gak bisa pergi lagi." Saat Andi menoleh ke kursi kecil itu, kini penuh dengan anak-anak. Wajah mereka pucat, mata hitam legam, senyum lebar yang tidak manusiawi. Mereka serempak berkata, "Teman selamanya." Lilin yang tersisa padam sendiri. Dan malam itu, rumah tua di pinggir desa
kembali sunyi. Esok paginya, warga menemukan rumah itu terbuka. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada jejak Andi, hanya ada foto lama di lantai. Dengan tambahan satu wajah baru, di dalamnya wajah Andi. Duduk di samping anak-anak lain, tersenyum kaku. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Semoga konten yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Seperti biasa, dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jadi, jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan videonya. Tulis komentar kalian di bawah untuk sharing pendapat atau request konten selanjutnya. Dan yang paling penting, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan konten yang lebih seru dan menarik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dadah.